Okay, so today's topic is about human capital management. HCM, modulnya kita sebut sebagai HCM, tapi sebetulnya kalau secara department, functionalnya biasanya kita sebutnya sebagai human resource. Oke, okay? Nah, uh, untuk HR ini modulnya sedang tanda kutip naik daun gitu ya, karena jadi dulu sebelum uh, saya lupa mungkin sekitar 10 tahun ke belakang lah gitu ya, sekitar 10 tahun ke belakang itu modul HR tidak terlalu digemari. Oke, kenapa? Karena setiap negara itu kan, maksudnya gini, kalau manufacturing itu mau bikin mobil satu negara dengan negara yang lainnya itu pasti akan sama. Oke. Uh, ya paling beda ya beda material, raw materialnya gitu ya, tapi secara proses biasanya akan sama. Oke. Tapi kalau kita bicara handling a human itu beda negara pasti akan beda how to handling a human-nya gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia itu apalagi di setiap negara kan dia punya, tiap negara tuh punya kayak apa ya, undang-undang tenaga kerja yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga memang uh, waktu SAP pertama kali launch untuk modul HCM ini, launchnya itu sudah lama sebetulnya, tapi nggak terlalu booming karena nggak terlalu dipakai gitu ya. Tapi sekarang banyak perusahaan sudah mulai pakai untuk human capital management ini, untuk handle human resource. Kenapa? Jadi sekarang ceritanya semakin teknologi berkembang, manusianya juga dituntut untuk semakin standar cara bekerjanya. Oke, sehingga nggak bisa lagi kalau pakai standarnya itu beda-beda. Sehingga walaupun di Indonesia pun sekarang orang Indonesia juga dituntut untuk ayo pakai proses yang standar dong gitu. Makanya sekarang kalau Anda berminat, sebetulnya banyak perusahaan itu yang belum pakai modul HCM ini. Jadi it's a good it's a good chance lah. Karena memang belum banyak konsultan HCM, belum banyak perusahaan yang pakai HCM. Kalaupun mereka pakai HCM itu biasanya pakai modul buatan orang Indonesia gitu ya. Jadi pakai aplikasi yang terpisah bukan dari SAP. Sehingga mungkin agak kesulitan, harus diintegrasikan gitu loh antara SAP dengan modul aplikasi HCM yang lainnya. Terus dulu juga yang namanya SAP itu bayar bayar license-nya per modul. Sehingga HCM ini tanda kutip kayak di nomor kesekian kan gitu loh. Karena pikirnya udahlah cuman manage manusia gitu ya, cuman manage human, ya udahlah pakai yang modul yang murah-murah aja gitu. Tapi sekarang SAP itu bayar license-nya sekali cuman satu, dan itu sudah all module. Jadi Anda mau activate semua modul pun nggak masalah, bayarnya akan tetap sama. Sehingga sekarang perusahaan-perusahaan mulai berpikir kalau gitu mendingan daripada saya mesti bayar aplikasi HCM dari aplikasi yang lain, mending pakai aplikasi HCM dari SAP gitu ya. Jadi kalau emang Anda tertarik dengan SAP ini, so dengan HCM sebetulnya Anda bisa punya good chance buat ini. Oke. Okay. Jadi HCM ini organization structure-nya ada 3 ya. Yang pertama ada enterprise structure, ada personnel structure, dan ada organizational plan. Oke, jadi uh, organizational structure-nya ini benar-benar terpisah. Beda kalau kemarin logistik kita punya ada plan gitu ya, ada apa yang sales organization gitu ya, ada storage location yang akan dipakai bersamaan gitu. Nah, kalau di HCM ini organizational structure-nya totally different. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian jadi saya akan bahas dulu tentang enterprise structure ya. Ini saya pindah sedikit ke atas. Oke. Okay. Enterprise structure. Enterprise structure ini menunjukkan struktur formal dan secara finansial. Artinya gini, jadi dalam satu klien
Oke, jadi tetap ada kalau klien sama company code tetap ada ya, karena klien kan berarti nama perusahaannya, kalau company code berarti pembagian dari sisi tax-nya. Nah, jadi kalau secara klien GBI, secara GBI holding besarnya, company code dibedakan per negara. Nah, kemudian ada yang namanya enterprise structure ini dimulainya dari personal area dan personal sub area. Oke, jadi enterprise structure ini untuk menunjukkan secara struktural finansial itu seperti apa sih gitu. Maksudnya jadi struktural pembagian gajinya nanti akan seperti apa. Oke. Nah, ada yang namanya personal area. Jadi kalau di sini Anda lihat personal area itu yang GBI Dallas, GBI Miami, San Diego ini kita sebutnya sebagai personal area, di mana personal area ini akan membagi. Jadi kalau dalam di negara ini maka ada personal, ada apa sih, pembagian daerahnya gitu ya, masing-masing ini kita sebutnya sebagai personal area. Kemudian di bawahnya ada personal sub area. Personal sub area ini bisa dibagi berdasarkan functional departmentnya. Jadi ada modul, ada department apa saja. Kalau ini eksekutif berarti kayak CEO-nya itu masuknya ke eksekutif dan lain sebagainya. Finance ini berarti department finance, department HR dan lain dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda masih ingat, di US itu memang yang membuat membuat sepedanya itu di US hanya di bagian Dallas. Makanya kenapa ada department purchasing dan department production di sini ya, di Dallas. Tapi di Miami ini nggak punya finance, nggak punya HR, nggak punya IT gitu ya, nggak punya cabang lainnya. Dia nggak punya production. Yang dimiliki di Miami hanya sales, purchasing, dan MM. Ini mungkin karena di Miami ini fokusnya mungkin hanya jualan. Oke. Kemudian ada purchasingnya mungkin hanya untuk purchasing barang-barang yang non raw material. Jadi mungkin untuk beli kertas, beli yang sifat air minum gitu ya, sifatnya penunjang. Kayak gitu ya. Jadi kalau personal area, jadi enterprise structure menunjukkan struktur secara formal dan secara finansial. Di mana ada company code, ada personal area dan personal sub area. Jadi company code-nya sama, dibagi per negara, per tax, per pajaknya ya. Kemudian personal area ini dibagi untuk masing-masing negara itu punya, di dalam negara tadi ada cabangnya apa saja. Ada misalnya di sini ada 3 cabang. Kalau yang personal sub area mewakili functional departmentnya. Itu enterprise structure ya. Kemudian ada personal structure. Nah, ini organizational structure yang kedua ya. Kita sebutnya sebagai personal structure. Enterprise structure ya. Enterprise structure sudah, kemudian ke personal structure. Nah, di personal structure ini personal structure ini akan menunjukkan posisi dari employee pada sebuah company. Jadi di personal structure ini ada 2, ada yang disebut dengan employee group, ada yang disebut dengan employee subgroup. Dua-duanya tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi employee-nya itu seperti apa. Jadi contohnya tadi, kalau di misalnya saya kerja sebagai IT di Dallas gitu ya, maka kalau ditanya saya personal sub areanya IT, personal areanya GBI Dallas, company code-nya Global Byte. Kemudian saya itu
karena saya masih bekerja, maka secara employee group saya termasuk pada employee group aktif. Oke. Kemudian kalau ditanya lagi, saya posisinya apa? Misalnya saya itu saya memang employee gitu ya, employee tetap gitu. Jadi saya termasuk di employee subgroupnya yang employee. Oke. Misalnya saya kerjanya sebagai outsource, misalnya saya itu cuman consultant gitu ya. Jadi nanti saya bisa masuk ke dalam aktif, tapi misalnya saya punya ada employee subgroup lagi yang adalah subcon atau kontraktor gitu ya. Misalnya nanti Anda suatu saat misalnya jadi kerja praktek gitu ya, kerja praktek di GBI Dallas gitu. Wih, keren banget ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke trainee. Jadi employee subgroupnya trainee, employee groupnya yang aktif, kemudian tadi personal sub areanya IT misalnya atau production. Nah, employee group ini juga bisa menunjukkan, jadi kalau misalnya kita sudah pensiun gitu ya, pensiun maka bisa masuk ke yang retire. Retire nih berarti sudah pensiun. Kenapa masih perlu dicatat sebagai pensiun? Karena biasanya kalau ada beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan pensiun ya. Jadi makanya employee-nya walaupun sudah tidak bekerja tapi tetap akan dicatat sebagai employee, tapi statusnya adalah employee group-nya yang retire. Gitu ya. Itu personal structure. Kemudian ada organizational plan. Nah, organizational plan ini kegunaannya adalah dia untuk menunjukkan function atau menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh si employee ini. Roles-nya tuh sebagai apa gitu ya. Dia tuh pekerjaannya ngapain sih gitu. Jadi disebutnya sebagai function atau object oriented. Di mana akan ada positionnya. Pertama ada organizational unit, kemudian ada position, ada person ini berarti orangnya siapa, cost center, itu cost center yang kemarin kita belajar di cost center waktu kita belajar di CO. Jadi masing-masing organizational unit ini nantinya akan dihubungkan dengan cost center. Oke. Kemudian masing-masing position ini akan di-define dia punya job apa. Contohnya, organizational unitnya itu adalah misalnya IT Dallas namanya begitu ya. Itu organizational unitnya, IT Dallas. Kemudian saya bekerja positionnya sebagai misalnya IT support, atau saya sebagai IT manager gitu ya. Jadi yang disebut dengan manager, supervisor, atau dia CEO apa gitu ya, itu kita sebutnya sebagai position. Oke. Nah, position ini nantinya masing-masing akan di-define. Dia punya kerjaannya apa sih? Itu di-define-nya di dalam job. Dia punya task-nya apa? Kemudian dia itu misalnya dia punya pekerjaannya apa, terus dia tuh harus submitnya ke siapa gitu ya, harus melaporkannya, responsible-nya ke siapa, itu di-define-nya di job ya. Oke, kemudian person ini berarti nama orangnya. Nah, kalau Anda perhatikan, jadi yang ketika kita set up yang namanya organization, itu harus di set up dulu organizationnya. Oke, jadi kalau Anda lihat nih, yang dilakukan terakhir itu adalah assign person. Lihat ya, saya ulang dari awal. Lihat, dari awal yang di-define adalah kita mau bikin berapa area sih, di-define dulu personal area. Terus kita itu punya functional department-nya apa saja, itu udah di-define dari awal. Jadi bukan begini, bukan ngelihat dari saya sekarang punya karyawan berapa ya. Misalnya nih, GBI baru mulai bikin perusahaan. Mungkin karyawannya nggak banyak, katakanlah misalnya baru ada 6 orang.
wah kita cuma punya 6 orang nih, berarti nggak mungkin dong kalau dibagi-bagi menjadi area-area gini gitu ya. Tapi nggak begitu. Jadi nggak peduli berapapun orangnya gitu ya. Yang pertama di define adalah structure-nya dulu. Define dulu. Kita mau buka di area mana aja, ya udah bikin aja strukturnya. Kita punya prosesnya apa saja. Kita punya prosesnya dari A, B, C gitu. Ada sales, ada purchasing, ada lain sebagainya. Jadi buatlah dulu strukturnya di sini. Kemudian kita punya employee groupnya, kita mau bedakan seperti apa. Kemudian kita mau positionnya ada apa saja. Ada misalnya ada director, ada vice director, ada manager, ada apa gitu ya. Define dulu positionnya. Baru yang terakhir, baru personnya dimasukkan ke dalam masing-masing positionnya itu. Oke, jadi tadi yang saya bilang, yang dilihat bukan kita punya berapa orang ya, maka kita akan bikin organization structure. Bukan begitu. Jadi structure-nya dulu dibuat, baru setelah itu orangnya akan dimasukkan ke dalam structure-structure ini. Jadi kalau misalnya ternyata orang yang nggak cukup, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Lebih baik misalnya sekarang karena kita nggak punya orang, ya udah ada satu orang yang menempati 2 position. Oke, nggak apa-apa. Dibandingkan kita nggak punya position, nggak punya structure yang baik, setelah kita rekrut orang, susah ya. Ini orang mau ditaruh di mana ya? Karena kita nggak tahu ya strukturnya tadi. Karena kita kalau cuman punya 6 orang di awal, maka kita cuma bikin strukturnya 6 orang. Kalau kita meng-hire satu lagi, maka strukturnya harus berubah. Meng-hire 100 lagi, maka strukturnya harus dirubah lagi dong. Akan repot. Makanya kenapa yang di-define adalah define strukturnya dulu. Berapapun orang yang kita punya, nanti baru kita akan tempatkan ke structure-strukturnya ini. Nah, tapi memang untuk mendefine structure ini nggak sembarangan. Jadi kesannya kan gampang lah, pokoknya bikin functional ini, punya functional ini gitu ya. Nanti Anda akan belajar specifically di mata kuliah Human Resources. Nanti Anda akan belajar gimana sih caranya bikin functional department, gimana sih caranya menentukan kayak harusnya tuh punya posisi apa aja, apakah dari director langsung ke staff gitu ya, ataukah dari director itu harus ada wakil director dulu dan lain sebagainya. Itu yang mendefine bukan konsultan, yang mendefine adalah bagian HR-nya gitu ya. Oke, jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita punya company code-nya, ini diambilnya contohnya cuma satu ya, yang US00. Kemudian di mana US00 ini dibagi menjadi Dallas, Miami, dan SD ini apa nih? San Diego. Kemudian di dalam personal area ini masing-masingnya akan ada personal sub area yang menunjukkan tadi functional department-nya. Kemudian employee subgroup, jadi ini gambarnya jangan bingung dengan gambarnya. Gambarnya ini seolah-olah kok digabung jadi satu sih. Tapi maksud gambar ini tuh di masing-masing personal area ini akan ada yang namanya employee group 1, 2, dan 9 ya. Employee group active, employee group retire, dan employee group eksternal. Oke, jadi tadi misalnya kalau nanti Anda kerja praktek gitu ya, berarti nanti akan Anda masuk ke subgrupnya yang intern ya. Kalau misalnya saya jadi konsultan gitu ya, saya pengennya jadi senior consultant deh, maka saya nanti akan masuk ke senior consultant, tipenya yang eksternal, misalnya di IT. Oh, berarti di personal sub area yang IT dan personal area yang Dallas ini. Gitu ya. Oke, kemudian nah, untuk master data, HCM master data yang pertama ada yang disebut dengan personnel number. Personnel number ini adalah central identifier of an employee. Jadi kalau di logistik module kita punya yang namanya material code gitu ya. Kalau di HCM kita punya yang namanya personnel number. Personnel number ini berarti satu employee akan, jadi mengidentifikasikan satu employee akan punya satu ID.
Okay. Di mana ID-nya ini di dalam personal number ini nantinya dia akan punya data-data ya. Jadi semua data-data tentang personal ini akan disimpan di dalam akan nge-link gitu ya di dalam personal number. Jadi bayangin aja kalau kemarin Anda lihat di material master, Anda masuk ke material master, kemudian ada yang namanya view. Ya, ada view sales, ada view MRP, view purchasing. Nah, kalau sekarang Anda masuk ke personal number, itu nanti Anda akan bisa ngelihat view expenses, ada view travel, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan reference personal number. Oke, jadi reference personal number ini adalah untuk personal number yang akan digunakan sebagai reference. Misalnya gini, ada staff yang kita misalnya daripada kan jadi di dalam personal itu nantinya ada beberapa data yang akan diambil gitu ya, strukturnya akan berbeda. Maksudnya gini, jadi ketika kita membuat satu personel itu nanti saya coba lanjut dulu, saya lanjut ke info. Nah, saya lanjut dulu ke info types ini ya. Jadi di dalam SCM ini ada yang disebut dengan info types, di mana info types ini yang nantinya akan mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh si employee. Oke. Jadi info type ini akan mencatatnya collection of data fields. Jadi ada data-data yang dimiliki oleh employee di mana semua data itu akan disimpannya di dalam info type. Info type-nya ini bisa ada berhubungan dengan vacation, berhubungan dengan dia itu cutinya kapan, berhubungan dengan medical records, berhubungan dengan kalau ada cuti melahirkan gitu ya. Jadi semua activity, termasuk nanti kalau misalnya si employee ini tuh punya misalnya dia harus training apa saja, terus dia itu harus ngambil sertifikat apa saja, dia harus sekolahnya apa gitu ya, punya skillnya apa. Nah itu akan dicatatnya di dalam info type. Nah tadi kita sudah tahu bahwa ada position, ada job. Oke. Nah position itu job itu yang akan menentukan. Jadi masing-masing position ini itu harus punya requirement-nya tuh apa sih? Misalnya gini, kalau mau jadi asisten manager, minimal itu punya experience-nya apa? Minimal sekolahnya apa? Minimal training, sertifikatnya apa? Ya, itu di-define di dalam job. Nah, kemudian nantinya itu akan di-match-kan dengan yang namanya info type ini. Oke, jadi kalau misalnya saya jobnya adalah assistant manager, maka saya punya subtype vacation-nya itu, jadi kalau saya sebagai assistant manager, saya punya jatah liburan misalnya setahun 20 hari. Maka 20 hari itu akan di-define di dalam subtype ini. Kemudian sebagai asisten manager saya bisa reimburse kesehatan apa saja, medicalnya gitu ya. Saya boleh check up kesehatan apa saja, itu akan dicatat di sini. Sebagai asisten manager saya punya cuti untuk orang tua itu berapa banyak gitu ya. Misalnya kalau saya perempuan, berarti saya boleh cuti melahirkan berapa lama. Kalau saya laki-laki, itu juga kalau kayak di Singapura itu ada parental leave gitu ya. Anda boleh cuti, misalnya mau ngambil raport, mau ikut school trip gitu ya, itu ada. Jadi yang punya leave itu nggak cuma ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga bisa punya. Nah itu akan dicatat di dalam subtype ini, di mana masing-masing job, masing-masing position akan berbeda-beda. Nggak bisa dong yang namanya, misalnya gini, kalau asisten manager saya bisa check up, misalnya setahun sekali saya bisa check up full apa gitu ya, paket kesehatannya misalnya lengkap. Tapi kalau cuman karyawan biasa pasti health-nya akan berbeda. Nangkep ya? Jadi isian dari subtype-nya ini akan berbeda tergantung dari job-nya.
Nah, karena itu berbeda-beda, maka kebayang dong kalau kita punya punya employee-nya banyak, maka saya harus membuat person ini satu-satu. Nah, itu akan sangat melelahkan gitu ya, sehingga kita bisa membuat yang namanya reference personal number, di mana kita bisa bikin kayak template. Jadi reference personal number ini kita bikin template. Kalau asisten manager itu isian info type-nya begini. Kalau yang manager itu begini. Kalau yang staff biasa begini. Sehingga nantinya kalau ada karyawan baru, misalnya ada si A masuk, ada si ID 155486212 gitu ya. Kemudian akan dicek si personal ID ini dia akan masuk kemana? Dia akan masuk ke project manager atau masuk ke employee di yang Dallas. Kalau dia masuk yang ke Dallas, saya copy aja kelengkapan datanya, di copy dari yang reference personal number yang ini ya. Kalau yang dia masuk ke Miami, maka saya copy dari yang ini gitu. Jadi reference personal number ini hanya seperti template aja supaya memudahkan tadi info type-nya nggak perlu dibuat satu-satu lagi, nggak perlu dibuat from scratch. Oke, itu ya. Jadi ada 3 master datanya: personal number, reference personal number as a template, kemudian ada info type, di mana info type ini yang akan menyimpan semua data-data mengenai employee gitu ya, di dalam satu tanda kutip seperti satu folder gitu ya. Jadi satu foldernya isinya adalah nama info type. Oke, info type ini bisa di maintain dengan 3 cara, menggunakan yang fast entry, menggunakan single info type, atau masuk ke dalam personal action. Oke, jadi masing-masing ini kita sebutnya sebagai info type. Ini ya, ada info type tentang recurring payments, ada info type tentang additional payment gitu ya. Jadi kayak jadi misalnya bayangin aja satu employee, satu personal tadi itu punya satu bundle map. Bundle map itu kita sebutnya sebagai info type. Oke, dimana kalau bundle map tadi, jadi bundle map ini satu karyawan itu akan punya satu info type. Personal number tuh berarti di sini ada ID-nya ya. ID. Misalnya saya NIM-nya 117024 gitu ya, ditulis di sini 117024. Nah, satu buku ini kita sebut sebagai info type. Di mana ada lembar-lembarnya, macam-macam ya. Nah, lembar-lembarnya ini kita sebut sebagai sub info type-nya. Jadi mau nyatet si Cindy punya skill apa tadi? Pendidikannya apa aja? Lembar pertama itu sub info type tentang education gitu ya. Nanti ada yang kedua, sub info type tentang apa gitu ya. Nah, itu kita catat lagi. Nah, masing-masing lembarnya ini kita sebut sebagai sub info type. Nah, cara mengisinya bisa ada 3 cara ini: fast entry, single info type, dan personal action. Ini nggak perlu dihafalin sih, nanti Anda lihat aja waktu Anda waktu Anda coba praktis ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke HR proses ya. Oke, HR proses. Yang pertama tadi adalah membuat organization management dulu ya. Jadi ada yang 3 tadi, yang enterprise structure, personal structure, dan apa tadi satu lagi ya, employee structure. Itu dibuat dulu secara organizational managementnya. Ingat tadi yang saya bilang, jadi nggak boleh ngelihat dulu orangnya, tapi yang dilihat bikin dulu strukturnya, fixkan dulu strukturnya, baru nanti orangnya akan di-assign. Oke, kemudian ada yang namanya personal administration. Nah, personal administration ini artinya mulai mencatat ya, mulai melakukan assignment tadi, mulai memasukkan si A itu sebagai apa gitu. Kemudian dia punya apa saja sih yang terkait dengan data-datanya gitu ya. Misalnya jadi yang terkait dengan personal things-nya, misalnya dia tinggal di mana, dia
kapan lahir, dia punya keluarganya apa, punya suami, istri, anak, kemudian educationnya, misalnya dia sekolah di mana, dia pernah punya pengalaman kerja apa, dia punya sertifikat apa saja gitu ya, pokoknya tentang personal thingsnya. Kemudian mencatat juga dari sisi mempersiapkan, jadi nanti dia punya gajinya, tunjangannya apa saja gitu ya, jadi semua hal yang dia berhak untuk miliki, termasuk nanti dia itu akan trainingnya butuh apa saja gitu ya. Dia akan misalnya nanti dalam 2 tahun lagi dia itu harus ngambil certification apa. Dalam 2 tahun lagi misalnya dia nggak boleh S1 terus, karena kalau S1 terus nggak bisa nanti jadi manajer misalnya. Nah, itu akan dibuat seperti kayak jenjang karirnya gitu ya. Oke, kemudian setelah itu, jadi dua proses ini adalah basicnya. Kemudian di bagian bawah, ada yang namanya rekrutmen. Rekrutmen ini akan dilakukan kalau misalnya ada person yang kosong. Jadi tadi masih ingat ya, ada position, kemudian ada person ya di bawahnya. Sehingga ketika ada vacant, ada yang vacant itu apa? Ada yang lowong gitu ya, nggak ada orangnya gitu ya. Maka si HR administrator, jadi orangnya yang bertanggung jawab adalah si HR administrator ini ya. HR administrator ini akan melakukan rekrutmen. Secara detail Anda bisa lihat prosesnya di page 26 until page 30. Di situ ada penjelasan detail tentang rekrutmen. Saya sudah summary-kan ke dalam prosesnya ini ya. Jadi rekrutmen ini bisa dilakukan baik secara internal ataupun eksternal. Maksudnya begini. Ketika misalnya ada satu position yang kosong gitu ya. Misalnya asisten manajernya kosong nih. Nah, kita bisa cari dari eksternal, artinya kita akan meng-hire orang dari luar, itu namanya eksternal. Atau kita bisa lihat, wah kayaknya si Eca ini bagus nih, dia sudah loyal sama kita, maka kayaknya bisa kok kita jadikan asisten manajer. Nah itu disebut dengan internal. Nah, kalau misalnya mau dilakukan secara eksternal, maka biasanya orang HR akan membuat yang namanya open vacancy. Open vacancy itu membuka lowongan pekerjaan ya. Kemudian dia akan mempublish advertisement-nya, dia mempublish punya kebutuhannya adalah ini gitu, itu dipublish. Kemudian akan di-collect applicant datanya, jadi akan akan dikumpulkan. Kemudian ada yang namanya profile match. Nah, profile match itu gini. Jadi hebatnya kalau sudah pakai SAP, Anda bisa company itu sangat mudah ketika melakukan profile match. Kalau dulu kan yang namanya CV itu harus dicekin satu-satu ya. Misalnya butuh yang GPA-nya adalah 3,5. Kalau kita nggak pakai sistem, maka kita mesti ngecekin satu-satu ya. Cekin ini IPK-nya berapa, ini IPK-nya berapa, cocok nggak gitu ya. Tapi kalau kita sudah pakai profile match, itu enak. Jadi makanya kenapa sekarang perusahaan-perusahaan itu jarang lagi yang hire tolong lampirkan CV. Enggak, biasanya mereka sudah bikin dalam kita disuruh ngisi gitu ya, disuruh ngetik lagi. Kenapa? Karena supaya dengan mudah dia langsung melakukan profile match. Jadi ingat tadi di job itu ada yang namanya general description. Jadi termasuk tadi kalau asisten manager itu kebutuhannya IPK-nya berapa, kebutuhan dia sudah punya pengalaman pekerjaan berapa tahun, dia sekolahnya apa gitu ya, sudah di-define semua di job. Sehingga ketika ada applicant data, maka profile match-nya ini gampang dilakukan. Tinggal dicek aja. Tadi di job sudah di-define requirement-nya begini-begini. Si applicant data punya
punya apa description profilnya seperti apa, tinggal di match. Kalau cocok berarti dia akan di hire, kalau tidak ya udah nggak jadi gitu ya. Termasuk yang internal juga. Jadi kalau internal ini malah dengan mudah kita bisa cari, sistem bisa melakukan yang namanya profile match, adalah dia tinggal search aja di seluruh karyawan ini siapa sih yang kira-kira cocok profilnya untuk menjadi seorang asisten manajer. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Oke, makanya hati-hati sekarang ya. Jadi biasanya gitu ya yang kita dengar adalah, tenang, IPK itu nggak penting katanya. Yang penting adalah pengalaman kerja. Yang penting nanti kalian akan dilihat kok dari sisi interview. Tapi jangan salah, IPK itu tidak penting lagi kalau Anda sudah seusia saya. Oke, kalau Anda sudah tanda kutip tua gitu ya, walaupun saya tidak mau mengaku tua ya. Kalau udah tua itu nggak dilihat lagi emang IPK-nya. Yang ditanya saya adalah pengalaman kerja saya berapa lama, saya sudah pernah ngapain aja. Tapi kalau Anda sebagai fresh graduate, mau nggak mau pasti yang ditanya pertama kali adalah IPK-nya. Oke, nah yang sakit hati adalah sekarang yang namanya perusahaan itu sudah pakai sistem profile match ini, sehingga misalnya sudah dibuat ya IPK-nya 3,5. Kalau IPK Anda 3,49, itu sistem langsung nge-reject loh, nggak masuk gitu ya. Kenapa? Ya kenapa? Cuman beda 0,1. Kalau dulu ada faktor belas kasihan orang HR-nya ya, oh ini kasihan deh gitu ya. Tapi kalau sekarang by system, sedih loh ditolak by system ya. Makanya at least kejar minimal IPK itu 3,3. Oke. Kalau bisa usahakan minimal 3,5. Tapi kalau tidak, berarti coba pikirkan hal yang lain. Berarti kalau dari IPK memang nggak nyampe segitu, berarti apa yang harus Anda tonjolkan? Anda punya pengalaman organisasi apa? Anda punya pengalaman-pengalaman apa yang bisa Anda tonjolkan gitu, supaya nggak ketolak banget gitu loh sama si profile match ini ya. Tuh. Oke, kemudian setelah rekrutmen sudah di hire, kemudian akan masuk ke yang sebetulnya dari hiring ini setelah direkrut gitu ya, maka akan masuk ke personal administration dulu sebetulnya. Akan dicatat lagi ya. Jadi kita terima karyawan baru nih namanya Cindy. Ya udah berarti ngambil buku yang tadi kita catat ya, ada personel baru namanya Cindy, ID-nya sekian dan bla 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 dicatat. Nah, kemudian akan masuk proses selanjutnya ke dalam personal development. Nah, perusahaan yang baik ini pasti akan punya personal development. Personal development itu artinya gini. Personal development itu artinya perusahaan sudah memproyeksikan gitu ya. Jadi, ketika Anda masuk sekarang, maka nanti kalau 5 tahun atau 10 tahun, maka posisi Anda itu akan seperti apa. Nah, jadi coba Anda ingat ya, kalau nanti Anda bekerja minimal 2 tahun, harusnya Anda sudah naik kelas ya. Naik kelas artinya either Anda posisinya naik gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau Anda masuk sebagai junior staff gitu ya, minimal tuh 2 tahun Anda udah naik kelas, jangan junior terus. Kalau Anda 2 tahun masih junior terus, ada sesuatu yang salah. Either kaliannya memang nggak perform, atau perusahaannya memang nggak baik. Oke, jadi kalau perusahaannya terus-terusan membuat Anda sebagai junior, ya berarti ada yang salah. Jadi secara personal development-nya ada yang salah. Perusahaan yang baik, dia akan membuat personal development. Dia akan kasih tahu qualification-mu itu harusnya naiknya seperti apa gitu ya. Jadi nantinya dia akan kasih tahu, perusahaan ini akan membuat yang namanya talent management. Oke, ada talent management ini ya. Talent management ini kegunaannya adalah begini. Jadi misalnya, Cindy, kamu masuk sekarang junior. Oke. Targetnya 2 tahun itu kamu sudah jadi middle ya.
Oke. Nah, kalau kamu mau jadi middle, kamu itu harus ngerjain project ini. Oke ya, dikasih tahu ya. Kemudian minimal kamu ambil sertifikat ini. Minimal kamu misalnya ngambil punya training ini, gitu ya, dikasih tahu. Sudah nanti kalau mau jadi setelah 2 tahun lagi setelah middle kamu jadi senior ya. Oke, kalau mau senior kamu harus sekolah lagi, nggak bisa cuma S2 karena senior itu misalnya standarnya harus S3. Nah, itu akan uh, si personal development manager gitu ya. Jadi ada HR, orang HR khusus ini, dia akan kasih tahu, Cindy posisimu nanti akan begini. Nah, untuk mencapai posisi ini kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini gitu ya. Nah, termasuk tadi, misalnya gini. Misalnya saya sudah lama kerja di situ, terus ternyata asisten manajer saya berhenti gitu ya, atau dia pindah. Maka harusnya saya bisa naik dong gitu ya. Harusnya saya, wah kayaknya saya bisa dipromot nih jadi asisten manajer. Tapi ternyata misalnya asisten manajer itu harus punya sertifikat apa gitu ya, punya certificate of apalah misalnya sales gitu. Nah, saya nggak punya. Maka apa yang bisa saya lakukan gitu ya? Maka si personal development manager ini akan bilang, Cindy, kalau kamu mau jadi asisten manager, kamu harus ngambil training ini, gitu ya. Nah, itu akan define nantinya, akan dari personal development ini akan masuk ke yang namanya talent management. Talent management inilah yang akan mendefine career planning kita harusnya akan seperti apa. Oke. Termasuk nanti dia akan membuat plans. Jadi plansnya ini bisa secara general, bisa juga secara individual. Maksudnya gini, plan secara general itu kalau dari asisten manajer mau jadi manajer, itu harus apa sih? Nah, itu general ya. Tapi kalau jadi semua asisten manajer kalau mau naik kelas jadi manajer itu harus ngelakuin apa? Itu disebutnya general. Tapi kalau individual berarti khusus spesifik, misalnya buat saya, Cindy, kalau setelah dicek-cek kamu itu kurangnya, misalnya kamu kurang bisa di bagian marketing gitu ya. Kalau si Anggi itu marketingnya sudah oke tuh, berarti si Anggi nggak perlu lagi ambil training marketing. Si Anggi itu yang kurang misalnya di bagian IT-nya gitu ya. Jadi generate individual itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi saya butuh training marketing, ya saya akan masuk ke training marketing. Anggi butuhnya training IT, maka dimasukkan ke training IT. Gitu ya. Itu akan di-define di talent management. Nah, kenapa ini harus di planning gitu ya? Karena nantinya nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi dari talent management itu nantinya akan masuk ke bagian travel administrator, di mana si travel administrator ini akan melakukan planning terhadap travel. Artinya gini, misalnya nih, saya dan Anggi ini bagian yang sama. Tapi kan nggak, karena tadi sudah tahu ya, saya harus training marketing, Anggi harus training IT. Tapi nggak mungkin dong dalam satu waktu kami pergi training bersamaan. Kalau semua orang pergi training barengan, terus yang kerja siapa? Kalau saya pergi barengan gitu ya, atau misalnya gini, Cindy udah deh kamu sekolah lagi deh, oke saya sekolah lagi gitu ya. Anggi juga sekolah lagi deh, oke sekolah lagi. Kalau kita sekolahnya barengan, bebannya company akan besar dong. Nah, makanya butuh ada yang namanya plan, karena nantinya akan di plan. Jadi si Cindy training dari kapan sampai kapan, si Anggi pergi dari kapan sampai kapan, termasuk expense-nya. Company itu punya budget nggak sih, cukup nggak sih budgetnya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi lihat, jadi personal development yang akan mendefine orang ini kayaknya kebutuhannya apa-apa saja gitu ya. Kemudian nanti secara detail trainingnya itu akan di-define oleh talent management. Kemudian kebutuhan travelingnya, perginya, bookingnya, apakah akan harus booking hotelnya yang seperti apa. Misalnya saya sama Anggi sama-sama asisten manajer, oke berarti dapat hotelnya yang bintang berapa ya. Kalau JSKL itu sudah CEO, berarti hotelnya harus yang paling bagus misalnya.
naik pesawatnya harus yang bisnis kelas gitu. Kalau asisten manajer misalnya belum boleh nih. Nah itu semua di-define-nya di travel administrator ini. Oke. Termasuk nanti ada booking trainingnya, booking bayarnya itu berapa sih certificationnya. Kalau sekolah misalnya apakah boleh sekolahnya itu akan dibayarin oleh company atau 50-50 gitu ya, pembayarannya akan seperti apa. Nah itu akan di handle oleh si travel, bagian travel ini ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya time management. Jadi time management ini akan dihandle oleh si time administrator, di mana time management ini akan menghandle daily activity-nya. Jadi saya masuk kerja nggak sih gitu ya, jadi dari attendance-nya akan dilihat saya masuk kerja nggak, itu bisa dimonitor entah pakai fingerprint, entah pakai apa gitu ya. Kemudian kalau saya kerja, kalau misalnya saya bilang sorry ya hari ini saya nggak kerja karena saya misalnya ngambil certification gitu, bener nggak sih? Maka ini akan di tracking juga dari sisi travel ya, bener nggak? Oh ya bener kok, memang si Cindy lagi ada certification makanya dia nggak hadir. Atau misalnya hari ini saya nggak ke kantor ya karena saya ada meeting dengan klien, bener nggak sih lagi meeting sama klien? Nah attendance itu akan di tracking di sini ya. Kemudian kalau saya leave itu berarti cuti ya. Ini misalnya nggak masuknya tuh kenapa? Jadi leave itu ada yang kena medical leave, medical tuh berarti cuti sakit. Ada yang memang cuti tahunan, legal leave, cuti tahunan. Itu yang biasanya standarnya sih 12 hari per tahun. Tapi bisa aja masing-masing perusahaan bisa beda. Ada yang 15 hari, ada yang berapa gitu ya. Ada yang cuti melahirkan, ada cuti yang tidak dibayar atau kita sebutnya unpaid leave ya. Unpaid leave tuh misalnya saya misalnya gini, misalnya saya cuti, tadi kan legal leave-nya harusnya 12 hari 1 tahun ya, tapi ternyata saya harus pergi gitu, misalnya anak saya menikah, kalau 12 hari menikahnya itu misalnya 3 bulan gitu ya, 3 bulan terus pesta, nah nggak cukup tuh 12 hari ya, jadi saya ngambil cuti yang tidak dibayar, artinya gaji saya dipotong. Nah itu harus di tracking, kenapa? Karena kalau bukan masalah tidak dibayar saja gajinya, tapi masalahnya kerjaan saya siapa sih yang handle gitu ya, makanya kenapa ada time management. Termasuk kalau ada overtime ini berarti kalau kita lembur ya, lembur itu berarti kita bener nggak overtime, jangan-jangan cuman main-main gitu ya. Jadi nggak boleh yang namanya overtime itu saya mengajukan sendiri, saya mau lembur gitu ya, nggak boleh, tapi harus memang jelas ada kegiatan nggak yang dilakukan gitu ya. Kemudian kalau lembur, nanti lemburnya berapa lama, apakah lemburnya itu hitungannya jam atau lemburnya hitungannya hari gitu ya, itu akan di tracking juga di time management. Oke, kemudian masuk ke performance management. Oke, performance management ini akan dihandle oleh si head of department. Oke, performance management ini untuk cari tahu jadi apakah seseorang itu performansinya akan seperti apa. Nah, yang perlu dilakukan di pertama adalah planning. Oke, planning ini artinya gini, yang namanya menentukan sebuah performansi itu sudah harus di planning, sudah tahu kriterianya apa sih, atau kalau Anda pernah dengar yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Oke. Nah, ini juga penting untuk Anda tanya ketika nanti Anda join sebuah perusahaan. Salah satu hal yang bisa Anda tanyakan ketika Anda interview di awal, Anda bisa tanya, Pak, KPI buat saya itu apa? Gitu ya. Artinya Anda ingin tahu saya itu dinilai performance itu dalam hal apa. Oke, contohnya gini. Misalnya, kalau saya itu nggak suka kerja di perusahaan yang strict secara waktu, harus datang jam 8 tank gitu ya, kalau nggak nanti potong gaji gitu. Nah itu sebenarnya saya kurang suka, karena
Saya lebih suka yang time-nya fleksibel gitu ya. Sehingga biasanya saya akan tanya, kalau di sini jam kantornya gimana gitu ya. Nah, nanti mungkin si orang HR-nya akan menjelaskan, oh di sini terserah kamu mau datang jam berapa, yang penting pekerjaanmu selesai. Atau terserah kamu mau datang jam berapa, yang penting kamu sehari kerja itu 8 jam. Wah, itu saya seneng banget tuh. Kalau kayak gitu saya bisa kerja masuk jam 10 gitu ya. Pulang jam 10 malam juga nggak apa-apa gitu. Atau kadang saya masuknya jam 12 siang gitu. Pulangnya malam gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi itu Anda harus tanya dari awal. Kan nggak fair ya kalau misalnya gini. Misalnya Anda nggak pernah tahu kalau ternyata tepat waktu itu dinilai sebagai performansi. Tiba-tiba di akhir tahun gitu ya ada penilaian, terus Anda dibilang Anda nggak performance. Kenapa? Karena Anda selalu telat. Loh, kenapa nggak dari awal bilang gitu. Nah, makanya penting untuk Anda tahu eh, yang dinilai sebagai KPI itu apa sih? Apakah tadi ketepatan waktu? Apakah misalnya Anda harus bisa menghandle project atau Anda harus melakukan penghematan apa gitu ya. Nah, itu semua akan di planning dulu, dan planning itu setelah itu biasanya akan dikasih tahu ke karyawan-karyawannya. Contohnya kalau di kampus tuh akan dicek dalam 1 tahun kamu ngajar berapa SKS, dalam 1 tahun kamu menerbitkan jurnal berapa banyak gitu ya. Jadi dikasih tahu ke karyawannya supaya nanti karyawannya tahu apa sih yang harus dilakukan. Oke, setelah planning kemudian ada feedback dan evaluation. Feedback dan evaluation ini untuk cari tahu apakah memang uh, tadi planningnya itu sudah tercapai atau belum ya. Kemudian akan dicek. Nah, feedbacknya ini biasanya akan ditanya dari atasan gitu, kemudian dari bawahan kita kalau kita punya junior gitu ya, dan dari teman. Makanya namanya biasanya disebutnya sebagai 360 degree, 360 derajat, penilaian 360 derajat, karena akan dicek dari atas, dari samping yang selevel sama kita ya, temen yang selevel, dan dari bawahan kita. Jadi misalnya kalau kayak kepala departemen gitu, kaprodi, maka dia akan ditanya di atasnya kaprodi itu berarti misalnya dekan gitu ya, atau vice rector misalnya, dia akan ngasih penilaian kaprodinya ini bagus nggak. Kemudian kalau sesama level berarti sesama kaprodi akan ngasih feedback, kaprodi yang ini tuh begini. Oke, kemudian kalau di bawahnya berarti dosen-dosen di bawahnya akan kasih feedback, orang ini seperti ini. Oke. Kemudian kalau feedbacknya oke atau feedbacknya tidak oke, maka akan ada compensation adjustment. Jadi entah gajinya naik, entah tunjangannya naik gitu ya, atau bahkan mungkin diturunkan gajinya kalau memang tidak perform. Jadi makanya disebutnya adalah adjustment, karena belum tentu selalu naik ya, bisa jadi turun juga tergantung dari feedbacknya tadi. Oke. Kemudian setelah compensation maka ada yang namanya ini personal controlling. Wait ya. Ya betul. Di mana personal controlling ini akan melakukan yang namanya reporting ya. Jadi dia akan melakukan misalnya ini kok banyak banyak yang nggak banyak yang lembur terus gitu ya. Apakah jangan-jangan memang orangnya kurang gitu ya? Maka akan dilakukan analisis, misalnya kayaknya kita mesti hire yang baru deh daripada overtime terus gitu. Atau misalnya akan dicek, misalnya ini kok performansinya nggak bagus ya, kenapa ya, apakah karena kurang training, apakah karena apa gitu ya, atau misalnya kok ini kayaknya sakit-sakitan terus ya, di departemen ini kayaknya sakit-sakitan terus gitu ya. Saya pernah project di satu tempat, di satu company yang akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan susu segar 2 kali seminggu. Nah, salah satunya sebetulnya dari controlling ini tadi ya, dicek. Oke, jadi di company ini ya akhirnya dia memutuskan, karena dia ngelihat kok ini banyak yang sakit sih karyawannya gitu ya, di bagian manufacturingnya, bagian productionnya ini kok
labornya banyak yang sakit, akhirnya diputuskan untuk ngasih susu segar setiap 2 minggu setiap seminggu 2 kali. Nah itu hal-hal yang seperti itu akan di handlingnya dari personal controlling, akan dicek misal apakah tadi ya ada kekurangan orang, atau bisa juga dicek ini kayaknya kebanyakan orang nih, orangnya jadi kayaknya departemen ini kebanyakan orang, mungkin masih dipindahin ya ke departemen yang lain gitu. Tapi kalau mau dipindahin kan berarti nggak bisa langsung mindahin gitu. Perlu training dulu nggak? Perlu apa misalnya trainingnya itu perlu dilakukan secara internal atau secara eksternal misalnya. Nah itu akan dicek di personal controlling. Oke. Yang terakhir adalah payroll. Oke, payroll ini akan dihandle oleh billing clerk, namanya billing clerk, di mana payroll ini yang akan menghitung. Jadi payroll itu akan dibagi menjadi 4. Ada basic salary. Basic salary itu berarti gaji pokok ya. Kemudian gaji pokok ini biasanya sudah ditentukan ketika kita melakukan rekrutmen ini, ketika pada saat proses hiring biasanya sudah ditentukan, maka akan dapat salary-nya apa. Kemudian dapat allowance itu tunjangan. Tunjangan itu bisa macam-macam ya, bisa tunjangan makan, bisa tunjangan transportasi, tunjangan telepon, tunjangan anak, tunjangan macam-macam. Nah itu Anda biasanya juga akan dijelaskan di awal akan punya tunjangan apa saja. Kemudian ada deduction itu pengurangan, yang pasti ada pengurangan tax. Nah ini Anda juga harus cari tahu tentang pajak ya. Jadi pajak itu harus berapa persen sih yang akan dipotong ke Anda. Sedikit sharing, kalau nanti misalnya Anda mau kerja di luar negeri, maka pastikan Anda itu kerja minimal 180 hari di luar negeri. 180 hari ya, bukan 6 bulan loh. Karena kan kerja itu kan 1 bulan sometimes cuma 20 hari ya, karena kan kepotong Sabtu Minggu. Nah, Anda harus pastikan kerja di luar negeri itu minimal 180 hari. Kenapa? Karena kalau Anda kerja kurang dari 180 hari di luar negeri, maka Anda akan membayar taksnya di 2 negara. Bayar, misalnya Anda kerja di Singapura, ya Anda bayar taks di Singapura, bayar taks lagi di Indonesia. Wah itu nilai potongannya jadi lumayan ya. Jadi kalau Anda mau kerja di luar negeri, pastikan kontraknya jelas, taksnya akan ngikut taks mana, biasanya sih akan ngikutin taks di mana Anda bekerja, dan tadi minimal 180 hari ya. Kemudian deduction yang lain kalau di Indonesia itu mungkin ada BPJS, ada BPJS-nya ada 2, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Deduction itu juga bisa kalau tadi Anda mengambil unpaid leave, artinya kalau Anda ngambil cuti yang tidak mau dibayar tadi, itu akan dipotong juga sebagai deduction. Kalau Anda overtime, maka akan masuk ke allowance ya. Kemudian akan ada compensation, di mana compensation ini akan diambil dari performance management. Jadi kalau Anda memang performance, maka akan ada compensation yang bisa Anda dapatkan. Gitu. Okay, so that's the whole process about human resource ya.